Wabarakatuh. Izinkan saya mewakili rekan saya, Melinda Pratiwi, itu mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan bagaimana pencapaian kinerja keuangan dengan menggunakan CSR dan environmental performance. Penelitian ini bermula dari adanya kasus aktivitas bisnis yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, di antaranya yang pertama PT Freeport yang ada di Papua, dengan aktivitas pertambangan mereka itu mengakibatkan hampir sebagian wilayah Pulau Papua itu rusak. Lalu yang kedua dari aktivitas yang dilakukan oleh PT Lapindo di Sidoarjo, yang mana mereka dari aktivitas tersebut muncul gas dan lumpur yang mengakibatkan sebagian wilayah Sidoarjo tertutup oleh lumpur. Lalu yang kasus yang ketiga itu terkait dengan kasus yang dilakukan oleh PT Garuda, yang mana adanya transfer atau adanya penyelewengan dana yang diperuntukkan untuk dana CSR namun digunakan untuk kepentingan internal, yang mana si PT Garuda ini mentransfer dana sebesar 50 juta ke IKG yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan sosial. Nah, dari aktivitas-aktivitas yang tadi itu bisa dilihat bahwa masih banyak perusahaan yang profit oriented, sehingga mereka mengabaikan aspek-aspek yang ada di dalam triple bottom line, seperti aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Maka di sini muncul dan pertanyaannya tuh terkait dengan bagaimana sih tanggung jawab sosial perusahaan dari aktivitas yang mereka lakukan terhadap lingkungan. Sehingga di sini kita ingin melihat bagaimana CSR dan kinerja lingkungan itu bisa berdampak atau berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, ini ada kerangka berpikir atau paradigma penelitiannya. Di sini kita ingin melihat bagaimana pengaruh secara parsial antara CSR terhadap kinerja keuangan dan environmental performance terhadap kinerja keuangan, serta secara simultannya itu seperti apa. Nah, untuk operasional variabelnya ini untuk CSR kita menggunakan indikator yang GRI, yang mana kita melihat seberapa besar indikator yang diungkapkan oleh perusahaan tersebut dari jumlah yang seharusnya diungkapkan sesuai dengan ketentuan GRI. Lalu yang kedua untuk environmental performance, itu OVAR-nya itu kami mengukur dari program yang proper, itu penskoran dari 1 sampai 5, yang mana skor yang paling tertinggi itu menunjukkan aktivitas lingkungan yang bagus. Lalu yang terakhir untuk pengaruh ke Y-nya, kita menggunakan ROE untuk melihat bagaimana kinerja keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dari sisi ekuitasnya. Nah, dan untuk hipotesis yang kami ambil itu yang dimana untuk secara parsial itu berpengaruh dari CSR ke kinerja keuangan dan environmental performance ke kinerja keuangan. Begitupun juga secara simultannya. Untuk menguji hipotesis ini kami menguji asumsi klasik terlebih dahulu untuk menguji data tersebut valid atau tidak. Selanjutnya kami menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk populasi jumlahnya kami menggunakan BUMN karena di sini BUMN itu merupakan perusahaan yang mana investornya itu milik negara, otomatis masyarakat di Indonesia sebagai investor perusahaan-perusahaan BUMN. Berarti tanggung jawab BUMN seharusnya lebih besar kepada masyarakat selaku investor mereka. Untuk teknik pengambilan sampelnya kami menggunakan purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang kami gunakan sebanyak 10 sampel. Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan itu dilihat bahwa CSR itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Karena apa? Karena di sini masih banyak perusahaan yang mengalokasikan dana CSR-nya itu untuk formalitas semata. Sehingga di hasil penelitian kami, CSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, environmental performance itu memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan karena aktivitas
kinerja lingkungan ini dinilai oleh pihak eksternal, sehingga hasil yang dibuat oleh pihak eksternal itu jika bagus maka akan meningkatkan kinerja keuangan si perusahaan tersebut, sehingga hasilnya ini environmental performance berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk yang uji simultannya ini dihasilkan bahwa secara simultan kinerja CSR dan kinerja lingkungan itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk kesimpulannya, seperti yang tadi disampaikan bahwa CSR dan environmental performance secara parsial berpengaruh, tetapi kalau secara simultan itu berpengaruh. Untuk CSR tidak berpengaruh, sedangkan untuk environmental performance berpengaruh, dan untuk secara simultannya itu berpengaruh secara bersamaan. Terima kasih, demikian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.